Tanggal 1 sampai tanggal 10 ini hari yang sangat istimewa ya. Nanti sampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir. Kalau Bapak Ibu punya keluarga yang jauh di SMS. Di apa? Di WA ya. Di WA. Di WA. Anda cari pahala yang banyak itu di WA. Teman-teman di WA. Kalau perlu ditulis itu doa-doanya supaya ditiru. Kemudian begitu masuk tanggal 1 yang di WA yang ditelepon tadi itu diingatkan. Ini sudah tanggal 1 ini. Puasa, anak-anak disuruh puasa, semuanya puasa. Masya Allah. Kemudian menikmati Idul Adha dengan keluarga. Subhanallah. Ini kesempatan emas yang jangan ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu hamdas syakirin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wa karrim ala nabiyyina wa habibina sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah. وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم نسألك السداد والتوفيق واجعلنا جميعا من الراشدين آمين يا رب العالمين إخواني وأخواتي جماعة مسجد Raudatul Jannah yang saya muliakan, rahimakumullah. Pertama, kita harus bersyukur hari ini bisa hadir di masjid, dan sekarang ini tanggal 22 Dzulqa'dah bertepatan dengan tanggal 11 bulan Juni 2023. Artinya saudara, 8 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat istimewa. Bulan yang sangat diagungkan di dalam Islam ini, yaitu Dzulhijjah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamil ashar. Allahu akbar. Hari-hari di dunia ini yang paling afdal, yang paling dimuliakan oleh Allah, berkualitas tinggi, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Dan alhamdulillah saudara, kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi ummah marhumah. Umat yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu nabi rahmah. Arhamun nasi 'alan nas huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berbelas kasih kepada manusia seluruhnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad. Wal ismu 'alal musamma. Jadi kita ini perlu kalau punya anak diberi nama yang baik ya. Salah satu nama yang baik itu Muhammad Taufik. Alhamdulillah. Saya tidak pernah pesan ini. Tahu-tahu saya diberi nama Muhammad Taufik. Saya senang sekali punya nama ini. Saya syukuri. Artinya ini pilihan Allah. Nah, Anda kalau punya anak atau punya cucu, diberi nama yang baik ya. Nama yang baik itu ada cita-citanya di situ, dan tidak harus berbahasa Arab. Ya. Saya pernah punya teman namanya Aji Tertib. Sudah Aji Tertib lagi. Saya bilang, kamu kalau semborotan ganti nama kamu. Saya bilang gitu. Dan Anda, Rasulullah punya anak diberi nama Ibrahim. Karena Ibrahim itu adalah Abul Anbiya. Baginda Rasulullah bersabda,
ana da'watu Ibrahim. Saya ini adalah produk dari doanya Nabi Ibrahim. Jadi saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Muhammad ini dengan 3 asyarat. Ada 310 yang istimewa di dalam kehidupan umat Islam ini ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini istimewa sekali. Jadi yang istimewa ini harus diistimewakan. Karena kalau sudah disebut istimewa oleh Allah dan Rasulnya, di situ banyak sekali ampunan, banyak sekali pahala, banyak sekali keistimewaan, kekhususan. Tanggal 10 terakhir bulan Ramadan. Di situ ada nuzulil Quran, ada Lailatul Qadar. Ya. Kemudian ada lagi tanggal 10 Muharram. Hari apa ini? Asyura. Hari Asyura ini sebelum ditetapkan ibadah puasa Ramadan, Rasulullah berpuasa hari Asyura itu, dan itu diwajibkan. Setelah ada perintah bulan Ramadan, kemudian itu menjadi sunnah. Jadi tanggal 10 nanti setelah Dzulhijjah kan bulan apa? Muharram. Tanggal 10 itu Anda gunakan untuk banyak bersedekah, terutama untuk anak yatim, menyayangi anak yatim hari itu, kemudian bersedekah. Dicatat ini. Anda bisa mendapatkan sesuatu yang di luar yang Anda bayangkan, apalagi nanti di akhirat ya. Ini perlunya kita belajar itu. Dan yang ketiga adalah al-ashr awail. Kalau Ramadan itu ashr awakhir terakhir, ini al-ashr awail Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Di antara keistimewaannya itu diindikasikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Fajr. Kita kalau teliti membaca Al-Quran dengan tadabbur, banyak sumpah Allah ini dalam Al-Quran ini. Dan di antara sumpah Allah yang cukup beragam di dalam Al-Quran itu adalah waktu. Allah bersumpah dengan waktu itu berkali-kali. Was-subhi, wad-duha, wal-fajri, wal-laili, wan-nahari, wal-asri. Coba. Demi waktu pagi, demi waktu duha, demi waktu siang, waktu malam, dan wal-asri, mutlaqil waqt, demi masa. Apa maksudnya ini? Supaya kita memperhatikan itu. Bayangkan kalau misalnya matahari dihentikan oleh Allah 10 hari gitu. Pernah nggak membayangkan begitu? Tapi berapa banyak orang yang kalau menikmati ada keluar pagi kemudian matahari cerah lalu mengatakan alhamdulillah. Belum tentu. Anda hari ini duduk di masjid sehat? Sehat ya? Mendengar suara saya ini? Berarti telinganya sehat semuanya. Suaranya indah apa enggak ini? Saya mensyukuri saya ini. Saya bisa berbicara ini. Sebab saya pernah punya pengalaman di Surabaya, saudara ya. Mau ceramah Isra Mi'raj. Waktu itu di Hotel Simpang. Itu kira-kira 20 tahun yang lalu barangkali. Sudah lama itu. Saya sakit di sini nih. Tapi sore itu enggak apa-apa. Ya sudah Pak, insya Allah Pak. Begitu waktunya ceramah, enggak bisa keluar suaranya. Itu pernah saya alami itu. Jadi suaranya parau, kemudian nggak bisa. Saya ngomong cuma kira-kira 7 menit saja. Jadi saya pernah ceramah Isra Mi'raj 7 menit. Yang penting sampai perbaiki sholat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Itu pernah terjadi itu Pak. Jadi jangan dikira kalau saya sekarang ini ngomong seperti ini, jangan dikira ini biasa. Ini luar biasa ini. Sangat luar biasa ini. Anda duduk di sini sangat luar biasa. Tapi tidak banyak orang mensyukuri itu. Coba Anda sekarang tingkatkan syukur itu. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah dengan cerdas ya. Asyukru qaidun ni'am. Syukur itu
ikatan atau tali ikatan nikmat. Wa idzal fakkal qaid taratin ni'am min kulli fajj. Kalau ikatan nikmat itu lepas, maka nikmat itu akan bertaburan lepas dari banyak arah. Jadi sekarang ini Anda menjadi orang Islam, sholat di masjid. Ini semuanya nikmat yang luar biasa ini. Alhamdulillah saya masih bisa sholat di masjid. Dan masjid ini makmur, Masya Allah. Mudah-mudahan ini karena namanya Raudhatul Jannah, insya Allah masuk surga semua, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saudara-saudara, surat Al-Fajr itu ada 4 sumpah ya. Coba dicatat, ini ada 4 sumpah Allah. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal witr. Semuanya ini sumpah ini. Artinya perhatikan ini. Pertama, wal fajr. Ini salat fajar ini luar biasa. Sunnahnya itu, Anda kalau sebelum salat subuh, salat sunnah fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat itu, walaupun dalam perjalanan. Tapi kalau ba'diyah, qobliyah, dalam perjalanan tidak dikerjakan oleh Rasulullah karena salatnya dijamak. Ya. Jadi jangan meninggalkan sholat itu. Qobliyahnya, sholat qobliyatus subuh atau sunnatul fajr itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya ini habis nanti. Sirna semuanya ini nanti. Ya. Dan itu kalau Anda sholat 2 rakaat, Anda menikmati nanti di akhirat. Kalau sunnahnya saja sudah lebih baik dari dunia dan seisinya, bagaimana dengan wajibnya? Maka saudara, kebiasaan sholat di masjid subuh ini pertahankan. Allah bersumpah dengan wal fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, kata Allah dalam Al-Quran. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kita diperintahkan oleh Allah untuk membangun, mendirikan sholat ini. Sholat dengan baik itu mulai pagi, dan ini secara khusus sholat subuh disebut wa Qur'an al-fajr. Qur'an al-fajr itu maksudnya sholat subuh itu. Sehingga kalau sholat subuh itu imamnya membaca lebih panjang ya, dibanding dengan sholat maghrib misalnya. Tapi ya jangan terlalu panjang ya. Nanti baca Yasin ngantuk semua nanti. Tapi yang penting imam harus memahami itu. Kalau maghrib mengikuti Rasulullah saja. Kalau maghrib yang pendek, zuhur juga yang cukup sajalah. Tapi kalau subuh itu panjang. Tapi jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang ya. Nanti banyak orang-orang yang sudah sepuh, anak-anak atau pengusaha-pengusaha yang ingin cepat-cepat ini, nanti gara-gara itu nggak mau ke masjid. Nah, dosa nanti imamnya. Mana imamnya ini ada? Jangan. Imam itu punya kedudukan di dalam Islam ini ya. Karena dia menjadi duta nanti itu. Makanya imam ini harus betul-betul mengerti bagaimana menjadi imam yang baik. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Jangan sujud kemudian sampai 10 menit misalnya. Kalau Anda sholat sendiri, setengah jam nggak apa-apa sujud. Karena semua ini ada yang rematik gitu, ada yang ingin sandar-sandar terus kalau duduk, itu kan sudah mulai ada tanda-tanda kan. Nah, itu harus dihargai, itu harus dihargai. Wal fajr. Maka saya ingatkan saudara ya, jangan puas dengan Anda sholat di masjid subuh. Anak-anak, ini nggak saya lihat loh yang pemuda di sini. Yang banyak ini pensiunan ini. Kemana anak-anak ini? Nanti yang menggantikan siapa ini nanti? Kalau pengurus-pengurus sudah almarhum, kan anak-anak. Dan tidak bisa, itu harus dari anak kecil. Makanya anak kecil sholat di masjid itu ya memang kadang-kadang mengganggu, tapi tidak boleh takmir masjid kemudian melarang anak kecil sholat di masjid. Yang penting anak kecilnya itu dididik oleh orang tuanya. Jangan sampai mengganggu masjid gitu loh. Ya. Jadi ini penting. Wal fajri walayalin ashr.
10 malam ini maksudnya 10 hari bulan Dzulhijjah. Dijadikan sumpah oleh Allah. Kemudian wasyafa, syafa itu artinya genap. Apa genap maksudnya? Genap itu nanti Idul Adha. Tanggal berapa Idul Adha itu? Tanggal 10. Wal witr, ganjil. Tanggal berapa itu? 9. Artinya hari Arafah. Jadi ini semuanya hebat ini. Waktu fajar 10 hari Dzulhijjah, kemudian Idul Adha. Rasulullah mengatakan a'dhamul ayyam indallah yaumun nahar. Hari yang paling besar di sisi Allah itu ya hari Idul Adha itu. Bukan Idul Fitri. Kalau kita biasanya kan merasakan hari raya itu Idul Fitri kan. Idul Adhanya biasanya dingin-dingin saja. Tidak ada yang lebih hebat dari Idul Adha. Sambut Idul Adha yang baik nanti itu. Ya. Kalau Anda itu termasuk orang yang mengeluarkan zakat, jangan tidak kurban. Karena ibadah yang paling penting di hari Idul Adha sesudah sholat, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu potong kurban. Makanya disebut yaumun nahar, hari kurban. Dan orang yang berkurban itu kambingnya atau sapinya itu pilih yang baik, yang sehat, yang cukup umur. Semakin besar juga pahalanya. Ketika Anda motong kurban ini, kalau bisa motong sendiri. Ada yang motong sendiri di sini. Waktu Rasulullah haji berapa Rasulullah kurbannya? Tahu nggak? 100 onta. Jadi Rasulullah itu waktu haji itu berkurban 100 onta. Kita disuruh kurban kambing saja kadang-kadang milih nanti agak mundur saja supaya agak murah kambingnya. Itu berarti orang kikir itu. Dan Rasulullah itu pada waktu haji berkurban 100 unta. Siapa yang menyembelih? Bukan kambing, onta. Itu paling mahal unta itu. Rasulullah menyembelih untanya 63 ekor. Jadi Anda bisa bayangkan ya, usianya 63 Rasulullah waktu itu. Kemudian wafat setelah 2-3 bulan, setelah itu wafat Rasulullah. 63 ekor disembelih sendiri. Jadi bisa bayangkan Anda itu bagaimana tubuhnya Rasulullah, kekar, sehat walafiat. Di sini umur 50 kadang-kadang sholatnya sudah duduk. Disuruh motong kambing nggak berani. Rasulullah motong onta. Kemudian yang 37 itu dipotong oleh menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini catatan sejarah. Mati di luar. Baik. Sudah dengar Bu? Ya, oke. Jadi saudara, kalau Anda itu mampu, Imam Abu Hanifah mewajibkan. Tapi imam-imam yang lain ini sunnah muakkadah. Tapi ada catatan dari Rasulullah SAW. Barang siapa mampu li an yudhhiya wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberi oleh Allah kemampuan untuk berkorban lalu dia tidak berkorban, Rasulullah mengatakan fala yuqarribanna musallana, jangan mendekati salat. Coba dikucilkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau Anda itu berkorban, darahnya yang turun itu sebelum turun ini di tangan Allah. Artinya nanti dihitung itu tetesannya itu semuanya membersihkan dosa. Bulunya kambing atau sapi yang dikurbankan itu nanti semuanya ada hitungannya membersihkan dosa. Jadi ini hari-hari penting ini. Hari penting. Dan Anda boleh menikmati, dibagi 3 boleh. Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga diberikan fakir miskin, sepertiga diberikan hadiah-hadiah gitu. Boleh. Tapi yang penting itu harus mengerti kita bahwa
berkurban dalam Islam itu tidak sama dengan berkurban kepercayaan lain, misalnya berkurban untuk gunung, berkurban untuk laut dan sebagainya, larung dan sebagainya, itu bukan Islam itu. Lan tanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Anda kalau kurban itu kambing dan darahnya enggak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah nilai takwa Anda, keikhlasan Anda, kebersihan uang yang digunakan untuk berkurban itu yang paling penting. Ya. Kalau Anda uangnya tidak bersih, enggak sampai kepada Allah. Sebab Islam itu bersih. Orang yang masuk surga itu bersih. Makanya kita ini harus setiap hari sholat, harus setiap hari berdoa, harus setiap hari beristighfar supaya bersih, Pak. Dan sekarang ini penyebab kita tidak bersih itu banyak. Maka kalau orang mau aman dan bisa masuk surga, yang rajin sholat, rajin berdoa, rajin istighfar, rajin bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudara, jadi ada Fajr, ada 10 Dzulhijjah, ada Idul Adha, Syafa itu genap, ada witir. Bulan hari Arafah. Jadi sekarang ini sudah banyak umat Islam berangkat menunaikan ibadah haji. Nanti ada hitung tanggal berapa itu, nanti gampang sekali sekarang pengumuman itu, nggak usah menunggu pengumuman. Anda lihat di YouTube ini aja sudah waktu mereka jamaah haji berwukuf di Arafah, kita di sini berpuasa. Dan sebelumnya Anda boleh berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan ini hadisnya saya bacakan. Ma min ayyamal amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang dimuliakan Allah dan amalan di hari-hari itu sangat dicintai oleh Allah. Tidak ada yang bisa menandingi 10 hari bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini hari amal soleh ini. Bursa amal soleh. Jadi Anda jangan membiarkan hari-hari itu lewat tanpa diisi dengan amal soleh. Apa saja amal solehnya itu? Yang pertama, saudara ya, sholat. Perbaiki sholat Anda. Perbanyak nanti sholat sunnah. Kalau biasanya Anda sholat sunnah duha 2 rakaat, cuma nanti ditambah. Duha itu paling banyak 8 rakaat. Jadi nanti tanggal 1 sampai tanggal 10, begitu masuk tanggal 10, tanggal 1, Anda langsung berpuasa sunnah. Kalau mau puasa 9 hari juga boleh. Atau mungkin Senin, Kamis, gitu puasa ya. Jadi ada puasa sunnah. Salat ditingkatkan kualitasnya. Qobliyah, ba'diyah, tahajud. Masya Allah. Karena waktu ini waktu mahal sekali. Kalau sudah dikatakan yang paling dicintai oleh Allah adalah amal soleh tanggal 1 sampai tanggal 10. Lalu kita biarkan, berarti kita nggak cerdas. Dan belum tentu loh Anda mendapatkan lagi. Jangan-jangan ini yang terakhir. Iya. Kalau saya lihat kanan kiri juga barangkali begitu. Kan nggak tahu kita kan. Jangankan tahun depan, nanti di tanggal 10 kita juga belum tahu. Dan mulai sekarang Anda berdoa, ya Allah berilah saya kesempatan ini tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini kurang populer ini, kurang dipopulerkan. Jadi harusnya ini betul-betul dimanfaatkan untuk amal soleh yang banyak. Sholat, puasa, ya. Kemudian sedekah, saudara. Yang banyak sedekah. Hari-hari itu, masya Allah kalau ada sedekah, santuni anak yatim. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ya. Sedekah itu bisa uang, bisa ilmu, bisa saran. Kalau misalnya kebetulan tanggal 1 itu ada tetangga yang menikahkan anaknya, Anda bersedekah waktu, bersedekah tenaga, bersedekah saran, bersedekah menyenangkan orang yang susah. Itu sedekah semua itu. Masya Allah. Dan ini kalau Anda tanggal 1 sampai tanggal 10 itu misalnya membantu orang yang kesulitan, ada orang sakit, ada orang meninggal dunia misalnya ya. Hari itu lalu Anda datang, Anda menyenangkan
orang yang kesusahan itu mendoakan, ya. Ini semuanya luar biasa ini. Jadi salat, puasa, sedekah. Ini semuanya amal soleh ini. Kemudian al-ihsanu ilal khalq. Melakukan pertolongan kepada orang lain. Jadi Islam ini agama yang sangat peduli dengan sesama, ya. Dengan sesama. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas itu sepupunya Rasulullah. Ini muhaddits kabir dan disebut habril ummah. Abdullah ibn Abbas ini disebut habr itu tinta. Artinya tintanya umat ini, ilmunya paling ahli dalam mentakwilkan Al-Quran itu Abdullah ibn Abbas. Karena pada waktu bayi itu dibawa oleh orang tuanya di hadapan Rasulullah, lalu oleh Rasulullah diberi kurma. Kurmanya itu dikunyah dulu oleh Rasulullah, lalu dimasukkan ke bayi itu, lalu didoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, kata Rasulullah. Ya Allah, anak ini jadikan orang yang pandai mengerti takwil Al-Quran dan mengerti faqih fid din, ahli agama. Jadilah dia orang ahli agama. Pernah Ibn Abbas itu waktu bulan suci Ramadan iktikaf di masjid. Kemudian dia memperhatikan orang-orang yang iktikaf itu. Ada di salah satu sudut masjid itu ada seorang yang menangis, susah, berdoa. Lalu didekati oleh Abdullah bin Abbas. Kenapa kamu kok susah ini? Lalu orang ini menjawab, humum ya bin Abbas. Qalabatni dain. Saya enggak bisa bayar hutang. Saya susah sekali. Lalu Ibn Abbas mengatakan, kamu mau saya bantu? Dengan senang hati. Dia bilang, siapa itu yang piutangnya siapa? Lalu diberitahukan. Ibn Abbas yang iktikaf itu meninggalkan iktikafnya. Dia ngurusi orang ini. Kemudian orang-orang yang di masjid itu bertanya, ya Ibn Abbas, bagaimana Anda meninggalkan iktikaf? Ibadah yang luar biasa. Lalu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan, la na'mala li akhil muslim khairun min an a'takifa fi hadzal masjid syahra atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya membantu teman saya yang kesulitan itu lebih baik dari iktikaf di masjid ini, masjidnya Rasulullah, sebulan. Coba bayangkan. Ngurusi kesulitan orang. Kan sekarang banyak orang punya hutang. Siapa yang nggak punya hutang, coba angkat tangan. Minimal punya cicilan, ya. Banyak orang punya hutang. Dan orang yang sudah hidupnya dengan hutang itu sulit. Lalu Anda bantu, Masya Allah. Makanya orang kalau bersedekah untuk membayar hutang itu nilainya lebih tinggi dari sedekah biasa. Jadi kalau ada orang datang kepada Anda untuk berhutang itu artinya dia sangat perlu, kan? Nah, kalau Anda punya, apalagi nanti tanggal 1 Anda berikan. Nah, orang itu kan kadang-kadang hutang, misalnya hutang untuk keperluan rumah gitu, ya. Nanti bulan depan saya bayar. Lalu nggak bisa bayar, misalnya gitu, ya. Kalau Anda ingin pahalanya lebih banyak, Anda sambut mengatakan nggak apa-apa, nggak bayar. Nanti kalau Anda punya uang dibayar, itu pahalanya tambah itu. Pahalanya tambah. Karena orang kalau punya piutang itu setiap lihat orangnya kan, ini sih durung bayar, kan begitu tuh. Kalau Anda memberi sedekah sudah selesai. Misalnya, kemudian saya minta waktu 1 bulan lagi. Ya nggak apa-apa. Kemudian 1 bulan nggak bisa bayar lagi. Ya kan? Lalu Anda mengatakan nggak apa-apa sudah. Anda dapat pahala lagi. Kemudian yang ketiga, dia ngomong, saya nggak bisa bayar. Terus mulai kumat. Sabar, itu ada batasnya yo. Ini mulai ini. Kan biasanya begitu toh. Lalu kalau Anda misalnya ingin ini pahalanya masih tetap dan semakin banyak, pertahankan itu. Tapi ketika Anda sudah
orangnya mengatakan begitu, lalu ada begitu orangnya jalan, teman-teman diberi kontak kandani yo. Wong iku lek utang ojo dikei. Itu pahalanya habis sama sekali. Ini hutang ini. Tapi kalau Anda mau, tidak apa-apa. Bahkan kalau misalnya dia nggak bisa bayar, Anda punya uang, nggak apa-apa, saya halalkan. Walaupun Anda nggak pakai ngomong, mungkin dia ini kesulitan untuk keluarganya, untuk makan sehari, nggak apa-apa sudah. Itu pahalanya besar sekali. Dan kalau Anda melaksanakan itu tanggal 1 sampai tanggal 10, lebih besar lagi pahalanya. Masya Allah. Jadi memang saudara, Islam ini agama yang sangat peduli dengan sesama ya. Dan ini kesulitan kita umat Islam. Umat Islam ini kurang besar perhatiannya kepada sesama. Ada seorang ekonom di Mekah itu, dia ketua kadin di Mekah. Saya lupa namanya, Soleh siapa begitu. Kalau nggak salah sudah wafat orangnya ini. Tapi orang ini kaya dari mulai bawah sekali. Dia sering menceritakan kesuksesan dia itu. Suatu ketika saya mengikuti ceramahnya, dia mengatakan begini, umat Islam ini ada satu hadis dia bilang, kalau hadis ini diterapkan oleh umat Islam, saya yakin nanti umat Islam ini akan bisa hebat ekonominya. Hadis apa itu? Rasulullah bersabda begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu belum bisa dikatakan beriman benar sebelum dia suka dan cinta kepada sesama seperti halnya suka kepada dirinya. Ya Allah. Sepertinya sederhana kalimatnya ya. Tapi kalau ini diterapkan, Anda akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sakit. Anda kalau sakit kan nggak senang ya. Anda seperti Anda yang sakit itu. Ada orang susah. Itu seperti saya yang susah. Orang Islam yang seperti itu, Masya Allah, akan hebat, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibn Abbas ini keluar dari masjid untuk mengurus orang ini, itu nilainya jauh lebih besar dari i'tikaf di masjid. Apalagi Anda mengawinkan orang, itu pahalanya besar. Ya. Tapi jangan mengawinkan orang cari komisi, beda lagi. Ya. Innamal a'malu biniat. Bab saya dengar katanya sekarang itu ada komisi itu. Jadi selain mencarikan bisnis pembantu rumah tangga, juga bisnis perkawinan katanya. Ini saya baru dengar ini. Tapi kalau Anda itu misalnya ada teman kok sudah lama nggak punya jodoh, lalu Anda uruskan ya. Ini saya punya teman barangkali cocok. Lalu Anda berhasil itu dan Anda ikhlas, Masya Allah. Misalnya orang itu menikah, kemudian punya anak. Anaknya soleh gitu ya. Anda dapat pahala itu dari anak soleh ini. Besar pahalanya. Jadi berbuat untuk orang lain itu luar biasa. Di Masjid Jogokarian itu, saudara, saya beberapa kali ke sana. Ada satu program yang menarik. Saya kira Rodotul Jannah ini perlu itu. Memperhitungkan untuk mengikuti program seperti Jogokarian ini. Jadi ada istilah mensolati orang hidup, bukan mensolati orang mati. Jogokarian itu punya peta-peta lingkungan. Jadi misalnya ini jalan apa ini? Daerah apa ini namanya? Apa? Gayung Sari Permai. Oh, Jatisari Permai. Takmir masjid itu punya petanya orang-orang yang aktif di masjid. Ada yang tidak aktif, ada yang tidak pernah ke masjid. Itu punya, Pak. Yang aktif di masjid itu dikasih tanda hijau. Yang kadang-kadang aktif merah muda. Saya nggak tahu aktif abang tuwek. Nggak tahu orang masjid. Betul ini. Nah ini nanti itu dijual, Pak. Dijual kepada jamaah. Siapa yang mau mensolati orang hidup, dijual, Pak, pada jamaah. Dihitung, Pak, nanti. Ini orang ini, karena katanya ini ya, di daerah sana itu dulu PKI. Sekarang ini yang jadi takmir masjid itu dulu mantan-mantan bapaknya PKI itu.
jadi santri semua gara-gara Masjid Jogokaryan itu. Yang nggak sholat jadi sholat. Ini amal soleh yang luar biasa ini. Anda bisa sebetulnya jamaah kan di sini banyak ini. Jadi jangan rutin pengajian pulang gini saja. Ditingkatkan. Apalagi nanti ini. Jadi misalnya ada orang yang tidak ke masjid, itu didatangi kemudian Anda mau nggak belajar sholat? Kalau disuruh ke masjid kan dia sungkan, malu dia. Jadi programnya itu dikirim ustadz, diberi perlengkapan, dihitung itu biayanya. Misalnya perlu diajari sholat di rumahnya privat, misalnya 3 bulan atau 5 bulan misalnya. Berapa ini biayanya ini? Kemudian nanti dikasih mukena, dikasih sarung, dikasih Quran. Itu semuanya dihitung, Pak. Misalnya untuk satu keluarga ini misalnya 3 juta misalnya. Misalnya begitu ya, 3 juta. Supaya sampai dia bisa sholat. Nah, 3 juta ditawarkan. Anda mau nyumbang berapa? Ada yang sudah, saya menyumbang 1. Misalnya Anda menyumbang 1 keluarga, lalu keluarga itu bisa sholat. Berapa pahalanya Anda? Anda punya uang 3 juta dipakai untuk neraktir teman-teman, ya paling alhamdulillah kok teraktiran mana lek ono duit. Maksimal begitu, Pak. Tapi kalau 3 juta ini Anda gunakan untuk mensolatkan orang yang tidak solat, kemudian orang itu solat, Allah, Anda wafat, orang itu solat, terus dapat pahala sampai. Ini kalau mau cerdas begitu, Pak. Jadi perlu kecerdasan di dalam membangun akhirat, ya. Biasanya sama. Misalnya ada orang kesulitan, apalagi kalau sudah ada orang kesulitan, itu cepat ada respon itu. Orang kesulitan itu. Ada orang, saya ini mau sholat tapi saya ini nggak punya baju untuk sholat, langsung Anda kasih. Itu nilainya tinggi. Jangan nunggu orang minta. Jadi dermawan itu ada tingkatannya. Ya. Kalau orang misalnya Anda didatangi orang dia minta, Anda kasih, Anda dermawan itu, karim namanya. Tapi ada yang jawad. Jawad itu nggak pakai diminta. Jadi orang yang punya sifat dan Rasulullah itu ajwadun nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Bukan karim tapi jawad. Jadi misalnya ini di sini ini ada orang yang sulit gitu, Anda sudah tahu itu. Begitu Anda dapat income itu sudah ini nanti untuk ini. Enggak usah diminta. Itu lebih dari sekedar dermawan. Nah, kalau Anda laksanakan itu di hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini, Masya Allah, pahalanya besar sekali. Dan yang terakhir, saudara, berzikir. Ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini, para sahabat Nabi sudah bertakbir. Allahu Akbar, walillahil hamd. Abu Hurairah, rawil hadis yang terkenal itu, kalau sudah tanggal 1 sampai tanggal 10, misalnya dia ke pasar, begitu masuk pasar, Assalamualaikum, langsung dia, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah mulai berzikir, Pak. Tanggal 10 itu, Pak. Karena ini saya simpulkan Allah yang Maha Pemurah. Karena orang yang haji itu kan minoritas, Pak. Apalagi sekarang. Anda daftar haji yang di pemerintah itu katanya 15 tahun ya. Ada yang 20 tahun. Ada teman saya usianya sudah 55 atau berapa gitu. Terus daftar. Wah, nanti saya kira-kira umur berapa ya? Kalau tambah 15 berapa 55? 70 tahun nanti. Itu kalau masih napas gitu ya. Kalau sudah nggak bernapas ya. Tapi kalau Anda mendaftar, kemudian ada wafat, sudah dapat pahalanya. Makanya yang belum haji ini harus punya rencana haji. Jangan nunggu, tidak pakai rencana, jangan. Dan berdoa. Nah, nanti Anda tanggal 1 sampai tanggal 10 ini berdoa yang banyak, berzikir yang banyak, beristighfar yang banyak. Doa yang istimewa itu adalah kalau Rasulullah SAW sudah menunaikan ibadah haji, kemudian waktu wukuf di Arafah, doa dan zikir yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah adalah kalimat tauhid. Dalam hadis Rasulullah mengatakan khairud doa yaum Arafah. Jadi nanti hari Arafah itu adalah hari yang paling baik untuk berdoa, bukan hanya untuk jamaah haji, untuk kita semua.
Maka begitu masuk hari Arafah yang banyak berdoa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang banyak diucapkan oleh Rasulullah ketika wukuf di Arafah, ketika memasuki tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Mari kita tiru itu. Jadi saya ulangi saudara, perbaiki solat, kemudian sedekah, kemudian puasa, silaturahmi, membantu orang, kemudian berzikir. Beristighfar yang banyak, berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu di mana-mana ya. Kalau Anda mau gampang, saya biasanya punya tasbih kecil ini dan ini biasanya gampang hilang. Jadi saya beli beberapa itu saya taruh di rumah. Kalau hilang ya sudah. Kalau ada yang mau ini saya berikan ini sedekah. Mari silakan. Jadi supaya dipakai untuk zikir ya. Ini kan membantu saja. Membantu saja. Jadi saya kalau mau berangkat, mohon maaf ini saya menceritakan saya ini bukan memamerkan amal enggak. Barangkali ada yang mau meniru. Karena apa? Kalau saya nggak bawa itu, duduk di mobil misalnya, waktu dijemput itu, ya bisa mikir macam-macam. Tapi begitu ada ini, saya gerakkan aja. Orang ngomong macam-macam, saya gerakkan ini. Saya dengarkan, tapi saya gerakkan. Zikir yang banyak. Dan satu-satunya ibadah yang tidak dibatasi oleh Allah, itu adalah berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu, udhkurullaha dzikran katsira, wasabbihuhu bukratan, wa asila huwallazi yusalli alaikum, wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Ini ayat ini di dalam surat Al-Ahzab, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar berzikir yang banyak. Dan kalau Anda berzikir yang banyak, lalu Allah mengatakan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah yang bersalawat untuk kalian. Allah bersalawat itu artinya merahmati, meridhoi, masya Allah, melimpahi maghfirah. Itu kalau Allah bersalawat. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dan para malaikat, liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur, untuk mengeluarkan kita, menyelamatkan kita dari segala macam kegelapan menuju yang terang benderang. Kegelapan bodoh menjadi pandai, kegelapan sulit menjadi mudah, kegelapan stres menjadi cerah. Semuanya itu nanti akan diangkat oleh Allah menjadi cerah kalau kita banyak berzikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbih siang hari malam. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu kepada orang-orang yang beriman itu sangat berbelas kasih. Jadi kesimpulannya, saudara-saudaraku sekalian jamaah Raudhatul Jannah yang saya hormati, tanggal 1 sampai tanggal 10 ini hari yang sangat istimewa ya. Nanti sampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir. Kalau Bapak Ibu punya keluarga yang jauh, di SMS. Di apa? Di WA ya. Di WA. Di WA. Anda cari pahala yang banyak itu. Di WA. Teman-teman di WA. Kalau perlu ditulis itu doa-doanya supaya ditiru. Kemudian begitu masuk tanggal 1, yang di WA, yang di telepon tadi itu diingatkan. Ini sudah tanggal 1 ini. Puasa. Anak-anak disuruh puasa, semuanya puasa. Masya Allah. Kemudian menikmati Idul Adha dengan keluarga. Subhanallah. Ini kesempatan emas yang jangan ditinggalkan. Dan kebetulan saya mohon maaf yang banyak, mohon doa, saya masih menunggu turunnya visa ini. Insya Allah tanggal 14 saya akan berangkat kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang belum haji, saya doakan mudah-mudahan berhaji cepat insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Kan ada kemungkinan lagi adanya perbedaan terkait dengan penetapan angka. Kira-kira sikap itu gimana? Untuk hari Arafahnya ikuti Mekah. Sudah selesai. Karena hari Arafah itu cuma sekali saja dan tempatnya di Mekah saja. Tidak ada hari Arafah di mana ini? Ya, enggak ada. Hari Arafah itu pokoknya mereka haram, kita puasa, sudah selesai. Enggak usah repot-repot sudah. Kalau misalnya berbeda soal itu, sholat Idul Adha itu sunnah saja, tapi Anda kesempatan itu Anda gunakan yang baik. Saya kira itu. Ada yang lain? Allah ada yang mau
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mohon pencerahan ini kalau sholat bersamaan supaya kita bisa khusyuk itu. Bagaimana? Ya. Anda kalau tahajud itu jangan berdoa cuman supaya rezekinya banyak. Baik itu. Tapi juga minta kepada Allah iman saya supaya kokoh. Salat saya supaya khusyuk. Ya. Sifat kikir saya supaya hilang. Saya kalau memberi nasihat supaya tidak kikir itu jangan dikira itu gampang itu. Orang kalau sudah punya sifat kikir kalau nggak perang nggak bisa, Pak. Betul nggak? Jadi Anda nanti pada waktu akan sodakoh itu, Anda kan mesti cenderung milih yang kecil. Ya kan? Ini nanti ini Idul Adha ini tanggal 1 sampai tanggal 10 saya tingkatkan. Jadi biasanya Anda masuk ke masjid 5.000, tingkatkan 10.000. Jangan langsung 1 juta nanti sampai opname nanti. Sakit semua nanti. Sama dengan orang yang nggak pernah olahraga gitu ya, terus langsung olahraga banyak, sakit nanti. Sama itu. Tapi ini memang harus berjuang dengan nafsu. Dan jangan lupa ibu-ibu ya, Rasulullah itu sampai mengumumkan, mana qosomalun min sodaqah. Hartamu kalau disedekahkan itu nggak kurang. Itu yakini itu. Jadi kalau Anda itu bersedekah, jangan nunggu kalau uangnya banyak. Nanti kalau saya sudah kaya, tak sumbang kabeh. Begitu kaya, itu demandnya tambah tinggi. Sudah kaya, ganti mobil. Sudah kaya, nanti sedekahnya enggak. Jadi orang sedekah itu, walaupun Anda itu dalam keadaan sulit, sedekah, itu orang-orang yang akan masuk surga gampang itu. Dan ini perlu doa. Anda ingin sholat berjamaah. Saya baca Quran ini kok tidak ada rasanya, ya Allah. Berilah saya kemampuan untuk bisa menikmati Quran. Begitu doanya. Saya ini kalau memaafkan orang itu sulit, ya Allah. Soalnya uangnya megel, no. Misalnya gitu. Begitu ketemu orang itu Anda berdoa, ya Allah. Mudah-mudahan ini bisa. Dan itu Allah yang menggerakkan hati itu. Jangan sombong kita itu. Dan biasanya orang-orang sombong itu sulit memaafkan orang. Nah ini yang membuat kita nanti nggak dapat apa-apa. Anda selama tanggal 1 sampai tanggal 10 bersedekah macam-macam, tapi bermusuhan dengan tetangga, nggak cocok dengan keluarga, apalagi bermusuhan dengan istrinya. Ada orang istrinya kamar A, ini kamar B. Coba rong dino gak popo, rong wulan. Itu nggak naik barokah itu. Doa-doa nggak naik. Makanya silaturahmi sesama ini penting sekali. Ibadah itu bukan hanya sholat. Sampean sholat, haji, puasa, Senin, Kemis, tapi urusan silaturahmi nggak diurus. Nggak bisa. Nggak bisa. Islam itu keseluruhan. Islam itu keseluruhan. Dan karena itu berdoalah keseluruhan. Saya kok 2 hari ini malas ya ke masjid. Kan kadang-kadang begitu toh. Ya berdoa aja. Makanya yang rajin sholat malam, tahajud itu paling baik. Minimal Anda itu sebelum subuh sholat 2 rakaat 1 witir. Kalau sudah kuat 4 rakaat 1 witir. Atau 3 witir 4 2 kali sholat. Kalau kuat lagi 11. Jadi bertahap begitu. Sampai Anda bisa menikmati sholat itu. Termasuk juga nanti tanggal 1 sampai tanggal 10 ini usahakan banyak baca Quran. Bahkan para ulama menganjurkan begini, kalau bisa kamu tanggal 1 sampai tanggal 10 itu 1 hari 3 juz. Bisa nggak? Pagi 1 juz, siang 1 juz, malam 1 juz. Sebulan khatam sampai. Wah, itu punya nilai yang luar biasa. Waktu ini mahal. Dan itu semuanya harus jihad, berjuang. Ya. Nah, Anda akan bisa mudah berjuang kalau sholatnya baik. Jadi ini closing statementnya hadis Rasulullah SAW ya, bahwa Rasulullah bersabda, Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-salah wa dirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah. Urusan yang paling penting itu Islam, kata Rasulullah. Jadi Anda dalam hidup ini harus
punya mindset yang paling penting itu Islam. Saya mau bisnis, Islami apa enggak? Saya mau kawin, Islami apa enggak ini? Saya mau nyumbang, Islami apa enggak? Saya mau menghadiri undangan. Undangan ini Islami apa enggak? Misalnya ada perkawinan, kemudian acaranya ada tari-tarian segala macam, Anda enggak datang, itu pahala. Tapi kalau Anda diundang, tidak ada alasan, ya seharusnya Anda menghadiri. Asal yang dihadiri itu Islami begitu. Islami. Misalnya Anda diundang temannya menikah di gereja. Ini berhubung ini teman saya datang. Nah, ini nggak benar. Salah satu contoh ini. Jadi Rasul Amri al-Islam. Anda mau apa saja, mau urusan politik, urusan ekonomi, Islam nomor satu. Wa umuduhu, tiangnya as-salat. Tiangnya itu salat. Kalau salat Anda itu baik, nanti gampang itu silaturahmi gampang, sedekah gampang. Jadi, lupa saya ini sudah 5 waktu, tapi kualitasnya bagaimana salatnya? Kalau sudah salat itu baik, semuanya nanti baik. Wa dzirwatu sinamihi itu bagian atas ya, bagian puncaknya itu al-jihad fisabilillah. Jadi al-jihad fisabilillah itu jangan dikira cuma perang sabil saja. Anda sedekah itu jihad. Anda ke masjid itu jihad. Anda memaafkan orang yang mengganggu Anda itu jihad. Jihad di sini. Kadang-kadang kan sulit kan memaafkan orang itu, apalagi orangnya misalnya mengganggu sekali, ya Allah. Dan Anda akan bisa melaksanakan itu kalau Anda pada waktu memaafkan itu bukan melihat orang itu, tapi melihat Allah. Saya cari pahala. Itu namanya ikhlas. Enggak apa-apa. Dia masih memfitnah, mau saya cari pahala. Anda kalau seperti itu, insya Allah masuk surga, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Rasulillah nabiyil huda wal rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ahyina muslimina ta'iina wa amitna mu'minina ta'ibin ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi أوقاتنا وفي علمنا وفي مالنا وفي أسرتنا وفي جميع أمورنا يا ربنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وجميع أعمالنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام في بلادنا هذا إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم دمر أعداء الدين من الكافرين والمشركين والظالمين والمنافقين إنهم أعداؤنا وأعداؤك وأعداء دينك يا رب العالمين. دمرهم تدميرا بيدك الخير. اللهم هذا الدعاء منا ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التكلان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم. Saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum